Halo guys, welcome back to my channel. Gimana? Masih seru kan ikutin perjalanan liburan keluarga besar aku? Nah, setelah kemarin kita udah puas seru-seruan naik kapal Dharma Ferry 5 dari Balikpapan ke Surabaya, jalan-jalan ke Bromo, jalan-jalan ke Santera Della Fonte, dan jalan-jalan ke Kebun Binatang Surabaya. Kira-kira kota mana aja yang bakal kita datangin dan kehebohan apa lagi ya kali ini? So, tetap tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Let's go! Halo semuanya, sekarang kita udah sampai di gerbang Selamat Datang Kota Blitar. Dan sekarang kami akan berkunjung dan berziarah ke makam Bung Karno, ya, presiden pertama sekaligus sang proklamator Indonesia. Penasaran gimana megah dan khidmatnya suasana di sana plus keseruan rombongan kita keliling di Blitar? Yuk ikutin terus perjalanan kami ini. Nah guys, sekarang kita udah sampai di kawasan makam Bung Karno. Perjuangan pertama dimulai nih, karena parkirannya lumayan agak jauh, jadi kita harus jalan kaki dulu beberapa menit untuk sampai ke area makam. Sepanjang jalan ini kita benar-benar dimanjain sama pemandangan kanan kiri yang ramai banget. Banyak banget nih yang jualan baju khas Blitar, oleh-oleh, makanan, dan minuman. Lihat aja, saking serunya anak saya sampai merengek minta dibeliin ayam-ayaman ini guys. Nah teman-teman, sekarang kita udah sampai di depan loket masuk makam Bung Karno. Untuk tiket murah banget, cuma 4.000 saja per orang. Ramah kantong banget ya buat yang bawa rombongan keluarga besar. Nah sekarang lagi momen liburan akhir tahun, bisa kalian lihat sendiri ya, situasinya padat dan ramai banget sama wisatawan dari berbagai daerah. Semuanya antusias mau berziarah dan berkunjung ke sini. Sedikit cerita ya guys, komplek makam ini dibangun dengan arsitektur khas Jawa, yaitu joglo, yang berpadu indah dengan gapura agung. Bung Karno wafat pada 21 Juni 1970, dan menariknya komplek ini baru mulai dibangun megah dan direnovasi besar-besaran pada akhir tahun 70-an. Sejak saat itu tempat ini nggak pernah sepi dan selalu jadi magnet wisata sejarah dan religi. Menurut yang saya baca, Bung Karno sengaja dimakamkan di Blitar berdampingan dengan makam ibunda beliau, yaitu Ida Ayu Nyoman Rai. Melihat ramainya orang yang datang hari ini membuktikan kalau nama besar Bung Karno dan jasanya akan selalu hidup di hati rakyat Indonesia dari generasi ke generasi. Meskipun areanya padat sekali hari ini, tapi semua penziarah benar-benar tertib bergantian buat ambil tempat dan berdoa. Ini yang unik, untuk keluar dari makam Bung Karno, kita melewati lorong kecil yang dipenuhi dengan berbagai orang jualan. Dari wisata sejarah, sekarang kita beralih ke wisata edukasi yang manis-manis. Yap, kira-kira teman-teman ada yang tahu destinasi mana yang akan kita kunjungi setelah ini? Buat teman-teman yang ada di Blitar atau teman-teman yang pernah di Blitar, kira-kira jalan ini akan kemana tujuannya? Yuk silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Oh dulu ada. A few
moments later. Oke guys, kita udah sampai di destinasi kedua kita hari ini, yaitu Kampung Coklat yang ada di Blitar. Aku beli tiket terusan seharga 35.000 per orang. Hemat banget, dengan 35.000 kita udah all in, bisa cobain berbagai wahana seru di dalam tanpa bayar lagi. Anak-anak langsung gak sabar nih mau main, let's go! Bisa teman-teman lihat sendiri ya, Kampung Coklat lagi rame banget. Antrean di tiap wahana penuh, tapi untungnya tadi kita udah beli tiket terusan, jadi tinggal gas aja. Emang lagi puncak liburan akhir tahun sih, tapi ya dinikmati aja lah keramaiannya. Hehehe. Nggak cuma main wahana, di sini kita juga bisa mengintip langsung dapur produksi dan proses pengemasan coklat. Dari biji coklat sampai jadi kemasan siap jual, semuanya dikerjakan secara profesional. Benar-benar pengalaman yang seru ya buat liburan besar di sini. Pabrik coklat. Dia lagi produksi coklat nih. Saat ini kita udah sampai di zona wahana anak-anak. Seru banget ya suasananya. Meskipun ramai, anak-anak tetap semangat buat antri dan nyobain semua wahananya. Tiket terusan 35.000 tadi benar-benar kepakai maksimal nih di sini. Sekarang kita mau menuju ke pusat oleh-oleh di Kampung Coklat Blitar ini. Di sini isinya serba coklat guys, mulai dari permen, brownies, bubuk coklat, sampai souvenir unik semuanya ada. Dan semuanya harganya terjangkau. Satu lagi fasilitas seru yang wajib dicoba, terapi ikan gratis pakai tiket terusan tadi. Sensasi geli-geli dari gigitan ikan kecil ini benar-benar ampuh buat ngilangin pegal-pegal perjalanan AIDS katanya ya. Ikan pun tak mau sama kakimu, cuman. A few moments later. Sekarang saatnya kita check-in hotel dulu buat rehat dan meluruskan kaki sama istirahat sampai ketemu di segmen berikutnya setelah ini. Sekarang kita udah resmi check-in di Hotel Puri Perdana Blitar. Kamarnya bersih, rapi, dan fasilitasnya oke banget buat istirahat. Pokoknya pas banget buat recharge energi di sini. A few moments later. Manusia hanya bisa berencana, tapi tangisan anak yang menentukan. Niatnya mau istirahat di hotel, kita malah terdampar lagi mau ke pasar makam Bung Karno tadi demi sebuah truk oleng. Perjuangan orang tua di sela-sela liburan keluarga besar guys. Demi anak senang, mari kita gas lagi. Nah, ini dia truk yang ditangis-tangisin di hotel tadi, guys. 2000 years. 2 malam di Blitar, selamat tinggal Blitar. Terima kasih untuk cerita sejarah, kuliner coklat, dan keseruannya. Sekarang kita fokus kembali ke jalan raya menuju Surabaya.
Dan akhirnya petualangan besar kita sampai di penghujung cerita. Kita mau ke Bandara Juanda untuk mengantar sebagian rombongan yang harus pamit untuk kembali ke rutinitas masing-masing. Terima kasih ya buat kalian yang udah ngikutin perjalanan seru keluarga besar kami dari Balikpapan sampai ke keliling Jawa. Dadah, kakak Cici. Meskipun pasukan keluarga besar sudah mulai berkurang, tapi semangat liburan kita tetap jalan terus. Jadi sekarang kita mau mencari hotel yang ada di Surabaya ini. A few moments later. Ding 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 tuyul, ding 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 tuyul, ding 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 tuyul. The next day. Selamat pagi dari Surabaya, hari baru, petualangan baru. Karena ini adalah sisa-sisa hari terakhir liburan kami, kita hari ini mau puas-puasin jalan keliling kota Surabaya, mulai dari kuliner dan keseruan lainnya. Kami menyempatkan waktu buat urusan laundry biar pakaian aman. Setelah ini kita mau jalan-jalan ke Pakuwon City Mall yang ada di Surabaya, tempat yang pas untuk kuliner dan cuci mata di sisa-sisa liburan kami. Sepatu mah. Wadidaw. Ada tuh. Iya, mati tuh. Mainan kuda-kuda. Harus punya nggak bu? Ini kita lagi malam. Banyak kok ini kan? Matane, rambutnya. Apa? Apa?
Onti. Kedengaran. Nanti. Mana tiket kau satu sini? Udah habis. Belikan dulu satu tiket namanya itu dia. QR-nya di sini. Oh iya. Cepatlah. Tetap. Wih, Dedek. Mana itu? Push. The next day. Ada yang nanya. Ada buku. Surabaya ya. Monyet. Ini nih kayak Malioboro kan? Ya. Dewi lain nanti ya. Malioboro-nya Surabaya. Yang lain boleh pulang, tapi perjalanan kita belum selesai guys. Nah sekarang di sisa-sisa liburan kita mau menuju sekolah Selapur untuk mengantarkan keponakan tercinta kembali ke sekolahnya. Boleh ke kamar kita katanya nih. Hah? Sekolah kan ketemu juga, coy. Iya kan? Ini sepatumu ya yang baru yang lama. Ate. Perjalanan panjang dari Balikpapan ke Jawa Timur hingga berujung di sekolah Selapur ini resmi mengakhiri kebersamaan liburan kami dengan semuanya. Saatnya dia kembali ke fokus belajarnya dan kami akan kembali ke kota kami, Balikpapan. Kayaknya belum loh. Oh, sedih. Sedih dia. Sedih. Ya.
nggak jongkok. Ikan panas. Nah, peluk aja Kak, peluk. Peluk. Peluk dulu. Iya. Ini karena kan sebulan ditinggalin. Teh, mana kakak Cika Teh? Ini jadi kalau ada orangnya nyala semua lampu ya nih. Iya. Tapi sebelah sana lapangan cowok. 1 hour later. Oke guys, petualangan panjang kita di Pulau Jawa resmi berakhir di sini. Dari Selapur kita langsung mengarah ke Pelabuhan Tanjung Perak. Setelah berminggu-minggu liburan jalur darat, sekarang saatnya kita bersiap untuk perjalanan jalur laut menyeberangi selat menuju rumah tercinta di Balikpapan. Mendarat dengan selamat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Di sela waktu menunggu keberangkatan kapal menuju Balikpapan, ada rasa syukur yang luar biasa karena seluruh rangkaian liburan keluarga besar kali ini berjalan lancar dan aman. Inilah detik-detik terakhir pertualangan kita di Pulau Jawa. Proses pengecekan tiket penumpang dan kendaraan semua berjalan lancar. Langkah kaki dan putaran roda ini resmi membawa kita masuk ke dalam lambung kapal. Selamat tinggal Jawa, dan ada sejuta cerita yang akan saya bawa pulang untuk ke Balikpapan. Menempuh jarak ratusan mil laut dari Surabaya ke Balikpapan, kapal Dharma Ferry 5 bakal jadi rumah kita selama 24 jam ke depan. Khusus di segmen ini, mari kita review sedikit fasilitas, kenyamanan, dan sudut-sudut menarik dari kapal ini. Let's check it out! Delay. Pojok cuma. Langsung Mas Adi. Jadi teman-teman, di pulang ke Balikpapan ini kita tidak mendapatkan kamar ya, dikarenakan sudah kehabisan. Jadi kita akan tidur beberapa jam di lesehan lorong kapal ini.
Keuntungannya membawa kendaraan di kapal, kita bisa masuk duluan dan memilih spot-spot terbaik untuk kita beristirahat. Dari pengalaman saya 2 kali naik kapal ini, semua kendaraan akan naik dulu, setelah itu penumpang menyusul. Saudari Lia dan Saudari Ica, itu kedengarannya di lobi informasi. Kembali kita bagi kepada Saudari Lia dan Saudari Ica, ditunggu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini keadaannya masih sepi. Dalam hitungan kelima semua akan berubah. 5, 4, 3, 2, 1. A few moments later. The next day. Nah, waktunya makan. Ini dia makanan yang kita dapat kali ini. Enak banget nih guys. Dapat sayur, dapat daging, dapat buah, dapat jelly, minuman, semua lengkap. Guys, kalau ada yang mau tahu lebih lanjut lagi dan reviewnya tentang kapal Dharma Ferry 5, bisa tonton video saya sebelumnya ya yang ini. Nah teman-teman, untuk keadaan kapal saat ini yang menuju Balikpapan itu agak renggang ya, nggak terlalu ramai seperti sebelumnya. Teman-teman penasaran bagaimana keadaan waktu pertama saya berangkat ke Surabaya menggunakan kapal ini juga? Ini dia cuplikannya. Sudah memasuki perairan Kalimantan, menandakan perjalanan besar ini telah tiba di penghujung cerita. Menembus ratusan mil laut, daratan Balikpapan kini sudah di depan mata, bersiap untuk kembali ke rumah dan rutinitas tercinta.
Oke Besti, kita sudah resmi mendarat di Bumi Manuntung. Kapal sudah sandar dengan sempurna di Pelabuhan Semayang. Sekarang sisa tim di mobil ini bersiap-siap untuk turun dari lambung kapal dan meluncur ke rumah masing-masing. Kan barang sebentar aja. Go home. Sampai. Loh, ini mobil ini wes jemput di sini ya. Sampai. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. 1 minute I held the key, next the walls were closed on me. Oke, petualangan besar kita kali ini resmi berakhir guys. Dari serunya jalan darat di Jawa, drama truk oleng di Blitar, perpisahan haru di Juanda, sampai tenangnya berlayar bareng Dharma Ferry 5, semuanya jadi kenangan yang mahal banget untuk kita semua. Terima kasih banyak buat kalian yang udah ngikutin dari awal sampai tiba lagi di Balikpapan. Sampai ketemu di petualangan berikutnya. Bye-bye! That was when I